Bersama saya Wong Gandeng sak donya. Mohon maaf, jangan menyebutkan nama dan identitas karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Bagaimana nih, Mbak? Halo? Halo? Halo, gimana, Mbak? Mau tanya, PT-nya itu di Malang mana ya? Gini, Mbak. Malang apa ada? Oke. Ya, Temen sudah nonton konten YouTube saya kan? Iya. Nah, Tapi aku lihat PT-nya kok ya. gimana? Proses kami bukan PT-nya di mana. Proses kami sampean dapat majikan dulu. Baru PT-nya akan mengikuti. Sesuai dengan tempat tinggal sampean. Dapat majikan dulu berarti ya? Iya, target kita adalah sampean dapat majikan dulu, interview dulu, cocok dengan majikan. Nah, PT-nya nanti ngikutin agent. Jadi cara berangkat ke Hongkongnya sampean ini adalah ngirim biodata, ngirim segalanya, tapi kan enggak fisiknya. Cuman salinannya, terus kita bikin biodata, terus video KISWJK, perkenalannya sampean dan pengalamannya sampean, terus dikasih majikan. Nah, kalau ada yang majikan tertarik, otomatis karena kita menawarkan tidak di satu agent, 9 sampai 11 agent, otomatis bisa jadi wawancara hari ini, besok, lusa sehari, kadang bisa wawancara 3 kali. Jadi seperti itu. Makanya kalau sampean tanya prinsipnya PT-nya di mana dan semuanya, kita nggak bisa jawab. Tapi kita pastikan sampean dapat majikan dulu. PT-nya nanti mengikuti dan sampean pasti dihubungi. Kalau potongan jelas ada. Data berbeda juga jelas, potongannya akan nambah. Tapi itu kebijakan dari PT karena setiap agent itu punya PT yang beda-beda. Jadi kita tidak fokus di PT-nya, kita fokus di sampean dapat majikannya. Dari sini bisa dipahami. Iya, aku paham sekarang. Nah, jadi kalau sampean di PT biasanya naruh data semuanya diletakkan, terus nunggu, ya kan lama. Ini di rumah aja interview dulu, cocok, udah selesai, berangkat ke Hongkongnya, ya setelah dari PT diurus. Kalau seumpama udah dapat majikan gitu. Terus umpamanya aku udah dapat majikan ya, dicariin kakakku gitu. Terus aku lewat PT-nya agensi sampean gitu apa bisa? Ya bisa banget. Ya tinggal majikan sampean mau nggak dengan peraturan agent kita. Kan itu persoalannya. Iya. Nggak ada masalah. Bisa lebih cepat juga. Iya, semuanya tidak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah data sampean yang berbeda. Ini yang agak kami. Iya, datanya beda. Nah, iya, data sampean kan beda. juga nggak punya. Nah, kalau masalah nggak punya tidak ada masalah. Masalah beda juga tidak ada masalah. Masalahnya sampean nurut nggak sama kebijakan yang kita buat. Itu persoalan. Iya, kalau aku sih nurut aja. Pingin gue kan proses lancar gitu wis. Biar bisa kerja kayak dulu lagi lah ke Hongkong. Makanya itu yang kita pastikan kepada sampean. Karena proses itu bukan tidak bisa. Proses itu bisa. Tapi terkadang maunya anak itu dia yang atur. Ya kan nggak bisa begitu. Iya. Terus ini saya kasih tahu lagi. Kalau standarnya Indonesia potongan itu kan normal peraturan itu 1.600. Tapi dengan 1.600 maka PT tidak mendapatkan apa-apa. Jadi potongannya pasti di atasnya 1.600, bisa sampai 2.100, 2.200 dan maksimal di 2.300. Apalagi sampean harus ada pembenahan data. Itu yang bisa saya sampaikan. Makanya begitu nanti kalau datanya sampean oke, sampean juga pasporan oke, majikan nyamperin agent udah nginfokan ke PT, sampean ditelepon sama PT, baru di situ akan ada uji kom, ya kan, ada biometrik, ada pasporan, sampean di mana, seperti itu prosedurnya. Baru setelah itu semuanya data dikirim ke Hongkong karena majikan sudah ada, otomatis majikan juga sudah bisa kirim kontrak plus tanda tangan. Nah, itu visanya memang bisa turun. Nah, kalau tanya visa turun dan tidak, itu tergantung rekod sampean di masa lalu.
Karena yang menentukan visa adalah imigrasi, bukan saya. Alhamdulillah rekorku saya baik gitu ya, bukan interminit, bukan kayak ngebreak gitu. Yes. Ya nggak apa-apa, kita buktikan saja. Cerita sampean baik kan, saya kan nggak tahu. Tapi intinya adalah tugas kami adalah memastikan data sampean di Indonesia dan proses di Indonesia itu clear. Itu tugas kami kan. Nah, tugas agent di Hong Kong menyiapkan data untuk disampaikan ke KJRI. Nah, untuk bisa masuk KJRI kan harus ada cap PT-nya. Nah, sebelum ada cap PT-nya sampean harus uji rekom dulu. Sampean harus bikin paspor dulu, kan paspornya mati. Kalau paspornya masih hidup ya oke. Sampean harus prosedur medical juga di Indonesia. Nah, itu kan yang ngasih tahu sampean, yang nuntun sampean kan PT. Iya, orang PT. Iya, begitu ceritanya Mbak Sudah dipahami kalau proses dengan kami? Sudah. Nah, wis. Ya itu tinggal yang kita minta, sampean mau kasih, monggo. Kalau sampean nggak kasih, saya nggak nagih. Iya, udah aku siapin gitu loh. Kan aku tanya PT-nya, apalagi kayak aku kan domisili di Malang. Engkau PT-nya jauh apa gimana? Masih jauh sih ya nggak apa-apa gitu loh. Gini Mbak, penting aku bisa proses. Kalau orang PT itu pastinya sekarang udah zamannya online. Iya. Dan sekarang sudah zamannya terkoneksi, sudah bisa terhubung. Jadi sampean pasti akan diberikan yang tidak jauh dari posisi sampean. Itu kalau proses sekarang, nggak seperti zaman dulu. Makanya sampean kalau nonton konten saya jangan 1 tok atau 2 tok. Tontonan semua. Ya enggak, semua tak liatin. Nah, yang berhubungan dengan proses itu sampean tonton. Biar sampean bisa memahami. Iya. Oke. Sudah jelas pertanyaan sampean? Iya, sudah jelas sekarang. Ada yang ditanyakan lagi kira-kira sebelum kita akhiri semuanya? Kan saya memastikan sampean bisa mengerti. Enggak wis kok. Cukup. Udah, itu aja udah jelas. Lengkap ya. Siap. Iya. Ya. Siap. Ya udah, makasih ya. Selamat berproses dan kita tunggu di Hong Kong ya. Terlepas mau dengan kami atau tidak. kita doakan gitu. Nek sampean kalau sampean ngirim berarti dengan saya. Kalau sampean nggak ngirim ya saya nggak ngubar. Kan gitu aja. Oke? Iya. Oke, iya. Sehat selalu. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Oke, buat teman-teman semuanya. Nah, ini belum dimatiin sama Mbak Sampean matiin Mbak. Nah, oke. Buat teman-teman semuanya sekali lagi proses ya. Proses bermacam-macam teknik dan bermacam-macam cara. Tapi yang jelas kalau prosedur dari Indonesia ya pasti melalui uji kom, kemudian bikin paspor kalau paspornya mati, kemudian medikal, itu adalah proses-proses yang harus dijalani di Indonesia. Dan pastinya akan harus didaftarkan ke Disnaker. Nah, data-data yang tidak pas, data-data yang bleset, pastilah. Setiap PT punya cara masing-masing. Tapi kalau ada yang PT sudah tidak mau, berarti dia tidak ingin repot dan tidak ingin dapat rezeki. Jadi skip aja PT yang seperti itu. Make sure aja, pastikan, tanyakan, data saya berbeda, kira-kira bisa nggak? Kalau nggak yakin, nggak dia ragu, ya sudah, jangan masuk PT tersebut. Cari PT-PT yang memang mau dan lebih juga berhati-hati. Karena tidak semua PT punya sosial media. Mereka menggunakan orang-orang pihak kedua atau pihak ketiga. Dan itulah yang menjadikan potongan teman-teman meledak. Oke, saya hanya membantu, itu pun kalau percaya. Kalau tidak, itu kembali ke dalam diri Anda. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.